Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan series GraphQL dasar di mana kita akan coba pelajari berkaitan dengan query arguments. Nah, jadi kalau misalnya sebelumnya kita melakukan query untuk mengambil seluruh data buku ini, saya pengennya sekarang ambil satu data buku aja berdasarkan ID-nya. Nah, itu gimana caranya? Kita akan gunakan arguments. Jadi di dalam type depths-nya ini sudah seperti ini. Saya akan tambahkan satu lagi, yaitu adalah, kalau ini kan jamak ya, book seperti ini. Saya akan ambil buku gitu ya, hanya satu buku saja nantinya, yang nanti dia akan menerima sebuah arguments atau parameter berupa ID. Nah, ID ini tipenya ID dan dia tidak boleh nol. Jadi saya berikan seperti ini. Akan mengembalikan data berupa book. Ya. Kalau sebelumnya adalah array book, kalau sekarang book aja. Ini saya berikan tanda seru. Oke. Kemudian kita akan coba untuk bikin resolvernya. Nah, jadi di dalam resolvernya saya akan tambahkan di sini berarti book, saya sesuaikan dengan yang ada di dalam query. Nantinya dia akan menerima parameters ya berupa arguments. Jadi kita jalankan function seperti ini ya. Nanti sebetulnya di sini akan ada dua parameters ya. Parameters yang pertama ini disebutnya parents, tapi kita nggak akan bahas dulu sekarang, makanya saya berikan underscore dulu seperti ini. Karena nanti parents akan berhubungan dengan relationship. Nah, yang akan saya kirimkan di sini adalah berupa args ya, atau arguments gitu. Jadi ini adalah untuk nangkap yang ID-nya. Kemudian kita akan coba return. Nah, yang di return apa? Ya, ini logical ketika kita mengambil data dari database. Yang di return adalah books ya, dot find. Jadi kita cari di dalam array book yang ini gitu ya. Find, kita cari data buku yang mana ID-nya sama dengan ID yang dikirimkan ketika kita melakukan query ya. ID yang dikirimkan melalui arguments-nya. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita mau mengambil satu data buku yang spesifik. Nanti akan langsung kita bisa cek di bagian sini. Sudah ada untuk query-nya ya. Jadi saya mau ngambil sekarang, misalnya di sini, get book by ID. Ini sebenarnya bisa bikin workspace baru ya. Mungkin saya tambahin juga di sini. Untuk ngambil seluruh data buku gitu ya. Nah, ini untuk ngambil data buku saya butuh ID, terus saya butuh title dan juga ada author gitu ya. Ini untuk ngambil data buku dan saya akan rename ini jadi get all book. Kalau yang satu lagi ini berbeda. Kita akan jalankan ini untuk ngambil data buku spesifik. Ya. Jadi tadi kalau teman-teman belum paham, di sini kita bisa langsung klik ya. Nah, nanti query-nya bisa langsung ke generate, terus kita ambil ya. Di sini get book by ID, dia akan ngambil apa? Ngambil sebuah variabel namanya book ID. Dia berupa ID. Nah, ini dari mana? Dari sini. Ada book ID. Kalau saya ubah di sininya jadi ID, oke, maka kita juga panggil di sini ID gitu ya. ID-nya berapa? ID-nya 1 misalnya. Terus di sini saya akan panggil $ID. Lalu kita panggil buku yang mau dipanggil berdasarkan ID-nya itu mau mengembalikan apa aja? Title misalnya. Terus ada yang lain yaitu adalah author misalnya. Jadi kayak gini. Ketika saya mengirimkan variables di sini di bawah ya, terus nanti dia akan tangkap di sini. Ada variabel nih, ID. Oke, nantinya saya akan cari buku ya, berdasarkan ID-nya. Jadi nanti akan mengakses ke query yang ini ya, buku dengan parameter ID. Nanti setelah itu ya, tentu dia akan mengembalikan data buku ya, dan kita akan jalankan yang ini. Tangkap di sini arguments-nya yang mana ID-nya nanti kita samakan dengan
ID buku yang ada di dalam database. Jadi kalau saya ambil satu, harusnya data yang ini yang keambil. Kurang lebih seperti ini untuk membuat get book by ID. Kita coba jalankan. Nah, ya, responnya hanya satu buku saja, yaitu adalah Harry Potter and the Chamber of Secret. Cek. Nah, Harry Potter and the Chamber of Secret. Kalau saya ngambil sekarang dengan ID 2, kita get. Nah, ya, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Jadi sekarang kita sudah berhasil bermain-main dengan query tapi ditambahkan dengan arguments dan juga kita mengirimkan data variables ke dalam GraphQL query-nya. Ya, jadi lebih mudah. Kalau kita mau ngambil cuman satu data aja. Itu berkaitan dengan variables dan juga arguments. Mungkin kita akan coba tambahkan sebuah data yang lain untuk yang member ini ya. Jadi saya akan tambahkan ini juga biar kelihatan. Ada John Doe ya di sini dengan email tertentu dan juga ada verified-nya ini false ya. Kemudian kita akan coba untuk tambahkan yang member ya. Jadi saya mau ngambil cuman satu data member aja. Nah, ini sama seperti buku. Berarti kita define query-nya dulu ya. Itu adalah member menerima arguments atau parameters berupa ID, harus diisi ID-nya. Kalau nggak ada ID-nya nanti nggak bisa ambil data membernya ya. Dan nanti akan mengembalikan data member. Di sini tinggal panggil member, sebuah function yang mereturn members dot find, di mana member ID itu sama dengan arguments ID. Jadi sini nanti tangkap juga ya, ada dua. Parent dan arguments. Parent nanti belakangan kita akan bahas mengenai parents ketika sudah menggunakan relational data. Jadi kurang lebih seperti ini ya, sudah ada dua. Sekarang kita coba jalankan lagi. Di sini ini get book by ID, get all book, kita coba tambahin lagi ya. Misalnya di sini saya akan coba pakai yang members, berarti di sini untuk get all member ada name, mungkin saya ambil ID juga. Members, jalanin, oke. Kemudian satu lagi yaitu adalah yang get member by ID. Ini bisa diketik manual seperti ini ya, jadi query ya. Ini tidak ada masalah, tapi kalau pengen cepat ya bikin query operationnya bisa langsung dibikin lewat sini ya. Jadi klik ini nanti langsung di generate beserta dengan variabelnya. Variabelnya ini bisa dihapus juga. Ini kalau saya hilangkan nanti hilang juga variablesnya. Terus kalau misalnya saya ambil sekarang membernya aja ya. Ini member ID. Ini mau diubah jadi ID boleh, mau biarkan member ID, tapi nanti berarti variables yang di sini harus dikirimkan berupa member ID, gitu ya. Dan di sini di handling lagi bahwa ID ini diambil dari member ID. Oke, kita coba sekarang kalau misalnya ngambil data name, kalau ID nggak usah harusnya ya, juga email misalnya. Oke, ini member ID of non-null. Nah, ini nggak boleh null katanya ya. Saya ambil member ID-nya 1. Jadi saya ambil yang Afif Sepuluh. Kalau saya ambil member ID-nya yang 2, berarti saya akan ngambil John Doe. Jadi kita sudah berhasil membuat beberapa query ya. Kita cukup touch ke satu endpoint, selesai. Nah, nanti disesuaikan datanya. Kalau misalnya berhubungan dengan database ya sudah, ini di bagian returns-nya ini mungkin nanti akan melakukan connection ke DB di sini ya. Kemudian nanti tunggu sampai koneksi ke DB-nya selesai. Ambil data dari DB lalu return datanya. Ya, sama saja. Ini hanya saja saya return datanya dari sini. Lebih cepat saja. Oke ya, jadi itu kurang lebih sekali lagi untuk ngambil data spesifik berdasarkan ID ya. Ini sebetulnya bukan cuma berdasarkan ID aja, bisa juga berdasarkan name misalnya, yaitu bisa saja silakan. Cuman di sini saya akan contohkan gunakan ID.
Di sini berarti get member by ID harusnya ya. Yang ini juga sama, get all member. Seperti ini. Walaupun di sini kita juga bisa kirimin kalau misalnya mau ngambil seluruh members. Ada name-nya, ada ID-nya juga. Get, nah ya ada ID, ada member. Contoh penggunaan query seperti ini untuk apa sih gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pernah mengakses sebuah blog. Saya contohkan data blog berikut ini ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini saya masuk ke dalam sebuah artikel. Ya. Berarti dia ngambil data detail artikel ya. Tapi di sampingnya ini ada artikel yang lain. Ya. Nah ini ya untuk ngambilnya berarti butuh 2 kali touch ya kalau pakai REST API gitu. Kecuali respon dari backend-nya juga mengincludekan data berikut ini ya. Nah kalau pakai GraphQL itu kita bisa bikin satu endpoint aja. Mungkin ada data detail blognya dan juga beserta dengan blog yang terbaru. Contohnya seperti ini, ada data member, ya, detail member, tapi ada data members yang lain. Kita bisa akses juga. Jadi kita bisa langsung akses secara bersamaan. Bahkan saya juga bisa akses di sini data buku. Misalnya ya, book. Di sini ada title dan juga author. Nah, ya, jadi ini bisa ngambil sekaligus. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.